Di tengah gemuruh semangat anti-Nekolim, neokolonialisme dan imperialisme yang dikobarkan Bung Karno pada awal tahun 1960-an, terselip sebuah kisah senyap yang nyaris terkubur dalam sejarah resmi. Kisah ini bukan tentang pertempuran bersenjata, melainkan tentang minyak, pengkhianatan, dan seorang jenderal yang berani melawan arus. Di tengah gemuruh politik anti-Nekolim, neokolonialisme dan imperialisme yang digaungkan Presiden Soekarno pada awal tahun 1960-an, terselip sebuah kisah kontroversial yang melibatkan salah satu jenderal paling berpengaruh saat itu, Ahmad Yani. Kisah ini bermula dari penemuan mengejutkan oleh Haryo Kecik alias Jenderal Suharyo, Panglima Kodam Mula Warman, saat bertugas di Kalimantan Timur. Fakta ini bukan sekadar menyangkut kekayaan alam yang disembunyikan, melainkan juga menyentuh jantung loyalitas militer terhadap cita-cita revolusi nasional. Penemuan sumur minyak yang sengaja ditutup. Suatu pagi, Haryo Kecik, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kodam Mula Warman, menerima laporan intelijen dari lapangan yang tak biasa. Di daerah Sanata, dalam wilayah yang saat itu dianggap terpencil dan belum terjamah pembangunan, terdapat sebuah sumur minyak tua yang sengaja ditutup dengan lapisan beton tebal. Informasi awal itu memicu rasa ingin tahu mendalam dari sang panglima. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Bersama seorang tetua adat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut, Haryo menembus hutan lebat. Apa yang ia lihat kemudian membekas dalam ingatannya. Dari celah-celah rekahan beton, minyak mentah masih menyembur dengan tekanan tinggi, menandakan bahwa cadangan minyak di dalamnya masih sangat aktif dan kaya. Menurut informasi yang ia kumpulkan bahwa pada tahun 1910, perusahaan minyak milik kolonial Belanda telah melakukan pengeboran di tempat itu. Mereka butuh 8 percobaan, hingga akhirnya berhasil menemukan kantong minyak bertekanan tinggi. Minyak itu lalu dikumpulkan dalam tong-tong baja dan diangkut ke Balikpapan, kota yang kala itu telah menjadi pusat kilang minyak Hindia Belanda. Yang menjadi pertanyaan besar bagi Haryo Kecik adalah, mengapa sumur minyak itu ditutup begitu rapat? Dan siapa yang berkepentingan menyembunyikannya? Dugaan koneksi militer dan perusahaan minyak asing. Yang lebih mengguncang dari sekadar penemuan sumur minyak tersembunyi di hutan Kalimantan adalah kenyataan bahwa ada elemen dari dalam institusi militer sendiri, yakni seorang petinggi Angkatan Darat di markas besar Suad, yang diduga menjalin kerjasama terhubung dengan Shell, perusahaan minyak raksasa asal Inggris. Shell, dalam narasi politik Soekarno, bukan sekadar perusahaan minyak. Ia adalah simbol konkret dari Nekolim, neokolonialisme dan imperialis, yang dituding berperan aktif dalam membangun proyek proxy war Inggris di Asia Tenggara, yakni Federasi Malaysia. Konfrontasi dengan Malaysia, yang dideklarasikan Soekarno pada tahun 1963, bukan hanya perang diplomatik dan infiltrasi militer, tapi juga medan uji kesetiaan antar kekuatan nasionalis dan elit-elit birokrasi atau militer yang lebih dekat dengan dunia barat. Dugaan ini mencuat setelah Haryo Kecik memerintahkan intelijen Kodam Mula Warman untuk menggali lebih dalam latar belakang penutupan sumur dan siapa yang berpentingan atasnya. Temuan awal menunjukkan bahwa aktivitas pengeboran lama Belanda seolah dibiarkan membusuk, tanpa alasan teknis yang jelas, bahkan secara aktif ditutup. Namun lebih jauh dari itu, ada indikasi kuat bahwa Shell, yang memiliki rekam jejak lama dalam eksplorasi minyak di Hindia Belanda, masih menjaga koneksi strategis dengan sejumlah figur militer Indonesia, terutama di tengah ambiguitas posisi Angkatan Darat terhadap politik luar negeri Soekarno. Dalam konteks ini, dugaan adanya kerjasama antar petinggi AD dan Shell bukanlah hal sepele. Itu berarti ada faksi dalam militer yang bertindak bertentangan dengan garis politik resmi negara. Jika benar, maka ini bukan sekadar kolusi bisnis, tapi bentuk nyata pengkhianatan strategis terhadap kebijakan konfrontasi dan anti-imperialisme yang sedang dijalankan Soekarno. Suad, staf umum Angkatan Darat, sebagai otoritas pusat Angkatan Darat, berada di persimpangan antara loyalitas terhadap presiden dan kepentingan internal militer. Di masa ini, militer bukan sekadar alat pertahanan, tetapi juga aktor politik dan ekonomi. Dalam beberapa kasus, elit militer memanfaatkan relasi dengan perusahaan-perusahaan asing sebagai sumber logistik, informasi, bahkan dana operasional. Ini membuat batas antara pertahanan negara dan kepentingan privat menjadi kabur. Penyelidikan Haryo Kecik memberi petunjuk bahwa seorang jenderal penting di Suad menjalin hubungan non-struktural dengan Shell. Bentuknya bisa bermacam-macam, pengamanan aset-aset Shell,
pertukaran data geologi, hingga dukungan logistik Shell terhadap jaringan tertentu dalam militer. Semua ini terjadi di saat rakyat Indonesia dimobilisasi dalam retorika anti-imperialis yang membara. Ada beberapa kemungkinan yang membuat kerja sama itu berlangsung. 1. Pertimbangan ekonomi pragmatis. Beberapa petinggi ada melihat Shell sebagai mitra yang potensial untuk membiayai operasi militer Lembut Geter. Di tengah APBN yang seret karena Soekarno fokus pada proyek-proyek besar seperti GBHN, pembangunan monumen, dan pembiayaan politik internasional, seperti Ganevo dan konfrontasi, sektor-sektor seperti pertambangan menjadi ladang subur untuk pembiayaan alternatif. 2. Ketidakpercayaan terhadap arah politik Soekarno. Banyak jenderal melihat kebijakan konfrontasi sebagai langkah gegabah dan terlalu ideologis. Mereka khawatir Indonesia diisolasi, bahkan diserang. Dalam pandangan ini, kolaborasi dengan kekuatan barat seperti Shell bukanlah pengkhianatan, melainkan bentuk real politik demi menjaga kestabilan internal. 3. Friksi ideologis. Di internal militer terjadi polarisasi, sebagian mendukung politik Nasakom Soekarno, sebagian lainnya anti-komunis dan anti-blok timur. Pihak yang condong ke barat lebih mudah menjalin kontak dengan korporasi asing. Shell bisa jadi dianggap sebagai jembatan ke dunia yang lebih stabil dibanding harus bersandar pada Tiongkok atau Uni Soviet. Pengetahuan atas kolaborasi ini tidak pernah menjadi wacana publik. Di era Orde Baru, kisah seperti ini dianggap terlalu berbahaya untuk diungkap karena menyentuh reputasi tokoh militer yang dianggap pahlawan nasional. Namun, di balik layar, fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa konflik internal militer bukan sekadar rebutan jabatan atau ideologi, tapi juga rebutan akses terhadap kekayaan nasional, dan minyak adalah salah satu yang paling strategis. Penemuan Haryo Kecik bukan hanya menemukan minyak di bawah tanah Sanata, tetapi juga membuka sumur dalam konflik kepentingan yang telah lama ditanam dan disembunyikan. Laporan yang membuat Jenderal Yani pucat. Haryo Kecik kemudian memerintahkan Kepala Staf 1 Kodam Mula Warman untuk membuat laporan resmi yang ditujukan kepada Mempangat, Jenderal Ahmad Yani. Laporan itu diketik dengan rapi, disusun sesuai prosedur militer, dan dikirim seperti laporan-laporan biasa dari Panglima Kodam ke markas besar. Namun isinya jauh dari biasa. Laporan itu mengandung muatan yang bisa meledakkan struktur kepercayaan antara petinggi militer dan presiden. Ia menyiratkan adanya pengkhianatan ideologis oleh internal TNI AD terhadap garis politik negara, sekaligus potensi kolusi dengan kekuatan asing, yakni perusahaan minyak Shell. Haryo Kecik menulis laporan itu dengan sangat hati-hati, berdasarkan data intelijen yang dikumpulkan langsung dari lapangan dan verifikasi di lokasi sumur minyak Sanata. Ia tahu apa yang ia pegang bisa berujung pada dua hal, reformasi internal yang besar, atau justru pembungkaman total. Beberapa hari setelah laporan itu dikirim, Haryo menerima radiogram singkat dari Jakarta. Tidak seperti biasanya, nada panggilan itu tidak ramah, tanpa penjelasan panjang, hanya perintah untuk segera menghadap Mempangat Jenderal Ahmad Yani. Sebagai perwira senior, Haryo memahami bahwa panggilan mendadak semacam ini jarang membawa kabar baik. Sesampainya di Jakarta, ia langsung menuju kantor Mempangat. Di ruang kerja yang luas tapi tegang itu, Haryo disambut oleh Yani dan Kolonel Taswin, salah satu perwira kepercayaan Yani. Tak ada basa-basi, tak ada jabatan tangan penuh hormat seperti lazimnya sesama jenderal. Yani membaca ulang isi laporan di depan Haryo. Wajahnya disebut-sebut berubah drastis, dari biasa menjadi pucat dan gelisah. Laporan itu terlalu berani. Isinya menyinggung langsung peran elit militer, mungkin termasuk dirinya sendiri, yang diduga menjalin relasi diam-diam dengan perusahaan asing pada masa ketika negara sedang membakar semangat anti-Nekolim. Tapi reaksi Yani tak seperti yang Haryo harapkan. Bukannya mengevaluasi dengan serius atau memerintahkan investigasi lanjutan, Yani malah menyerang balik, menuduh Haryo sebagai antek buru yang berorientasi pada gerakan kiri, bahkan menudingnya dekat dengan ide-ide PKI. Ini adalah pembalikan yang menyakitkan dan absurd. Menurut Haryo, ia merasa seperti ditikam dari belakang oleh sistem yang justru seharusnya ia lindungi. Ia tidak sedang mempromosikan komunisme, tapi memperingatkan tentang kapitalisme predator yang menyusup lewat perut militer sendiri. Tapi bagi Yani, laporan itu dianggap sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas internal militer dan mungkin juga reputasi pribadinya. Dalam dunia militer, laporan semacam itu ibarat pisau bermata dua. Jika tak hati-hati, si pelapor bisa dianggap subversif. Dan itulah yang terjadi pada Haryo. Di akhir pertemuan yang dingin dan tegang itu, Yani secara singkat berujar bahwa ia akan membereskan masalah ini. Tapi janji itu hanyalah lip service.
Hari-hari berlalu, dan tidak ada tindak lanjut. Tak ada panggilan investigasi. Tak ada penyelidikan formal. Tak ada arahan untuk mengungkap lebih dalam. Bahkan laporan itu tidak pernah diteruskan kepada Presiden Soekarno. Disinilah titik balik terjadi. Haryo menyadari bahwa sistem internal militer tengah menyembunyikan sesuatu. Ketika petinggi tertinggi Angkatan Darat tidak meneruskan laporan strategis seperti ini ke kepala negara, itu menandakan adanya pemutusan informasi, bahkan mungkin sabotase komunikasi vertikal. Sebagai menpangat, seharusnya Yani memerintahkan S. Parman, selaku asisten 1, intelijen, untuk menangkap mata-mata yang bekerja sama dengan Shell. Dengan tekad dan keberanian, Haryo akhirnya memutuskan untuk melanggar prosedur rantai komando. Ia nekat menghadap Presiden Soekarno secara langsung, tanpa restu atasannya. Ketika Soekarno mendengar laporan langsung dari mulut Haryo, ia terdiam. Presiden yang selama ini lantang mengganyang Nekolim, kini menyadari bahwa sebagian unsur dalam tentaranya tidak sepenuhnya sejalan dengan misi politiknya. Lebih dari itu, Soekarno sadar bahwa struktur komando telah disusupi kepentingan-kepentingan gelap, ada komunikasi yang disensor, ada kebenaran yang sengaja ditahan. Dalam salah satu kutipan penting yang kemudian diingat Haryo, dia berkata, "Maaf Pak, saya kira Sua tidak mungkin bisa mengikuti politik konfrontasi dengan Malaysia Bapak, terutama melihat sikap Yani sebagai KSAD terhadap Shell, dan kualitas Sua tidak sesuai untuk menjalankan misi rahasia itu. Shell dalam rangka perang rahasia terhadap Malaysia harus kita pandang sebagai agen Inggris yang sifatnya tentu anti politik Bapak dan pemerintah Indonesia, sedang Yani memandangnya sebagai mitranya. AD adalah kelompok yang tidak terlalu suka dengan konfrontasi dengan Malaysia. Petinggi AD tampak setengah hati dalam konfrontasi tersebut." Penyingkiran halus. Keputusan Haryo Kecik untuk menyampaikan laporan langsung kepada Presiden Soekarno adalah tindakan yang tidak biasa, bahkan dianggap nyaris bunuh diri secara politik dalam struktur militer yang sangat hierarkis dan birokratis. Meski langkah itu didasari oleh rasa tanggung jawab dan kesetiaan ideologis terhadap visi anti-Nekolim Bung Karno, ia harus membayar mahal atas keberaniannya. Dalam militer, pelanggaran terhadap chain of command adalah sebuah dosa besar, apalagi jika dilakukan secara frontal kepada seorang panglima tertinggi seperti Menpangat Jenderal Ahmad Yani. Meskipun Presiden Soekarno sendiri adalah atasan tertinggi dari semua matra militer, tindakan Haryo dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap institusi AD, dan lebih-lebih kepada figur Yani yang kala itu sedang mengonsolidasikan kekuasaannya sebagai pemimpin militer yang paling berpengaruh. Buntut dari peristiwa itu tak langsung berbentuk pemecatan atau penangkapan, terlalu mencolok dan bisa menimbulkan pertanyaan. Sebaliknya, Haryo mengalami bentuk penyingkiran halus, sebuah teknik klasik dalam dunia politik dan militer Indonesia. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, Haryo menerima perintah baru dari markas besar. Ia diberi 2 opsi karir yang terdengar seperti promosi, namun sejatinya adalah strategi pembungkaman. 1. Menjadi Deputi Jenderal Ahmad Yani, artinya bekerja langsung di bawah orang yang telah mencurigainya dan tidak meneruskan laporannya ke Presiden. 2. Mengikuti pendidikan militer ke Amerika Serikat, tampaknya sebagai bentuk pengakuan atas prestasi, namun dalam praktiknya, ini adalah bentuk pembuangan terhormat. Haryo memilih opsi kedua, berangkat ke Amerika. Pilihan ini bukan karena ia ingin mengejar karir internasional, tetapi lebih karena ia tidak ingin menjadi bagian dari intrik internal yang melibatkan Yani dan relasinya, yang diduga dekat dengan Shell. Menurut beberapa sumber tak resmi, keputusan ini menyelamatkan nyawa Haryo dari kemungkinan penyingkiran fisik, karena menjelang peristiwa G30S, banyak perwira yang terjebak dalam silang sengkaru politik, lalu menjadi korban, baik secara simbolik maupun harfiah. Setelah laporan itu, Haryo juga mulai merasakan perubahan sikap dari rekan-rekan sejawatnya. Ia tidak lagi dilibatkan dalam forum-forum strategis militer. Undangan resmi mulai berkurang. Bahkan beberapa perwira muda yang dulu menghormatinya mulai menjaga jarak. Ini adalah bentuk lain dari pengucilan ideologis. Haryo dicap sebagai tidak sepenuhnya sejalan dengan arus utama Angkatan Darat. Label ini berbahaya, apalagi di tengah suhu politik nasional yang kian panas dan terbelah antara garis nasionalis kiri dan nasionalis militer kanan. Sikap Bung Karno sendiri terhadap Haryo tetap simpatik, namun Presiden juga sadar bahwa terlalu banyak melindungi perwira pemberontak moral semacam Haryo bisa menambah tegangan dengan petinggi militer lainnya, terutama menjelang pecahnya peristiwa tahun 1965. Setelah peralihan kekuasaan ke tangan Soeharto dan lahirnya Orde Baru, nama Haryo Kecik seperti hilang dari peta besar sejarah militer Indonesia. Cerita tentang sumur minyak Sanata, Shell, dan dugaan relasi gelap petinggi AD dengan perusahaan asing dihapus dari ingatan resmi negara.
Haryo sendiri kemudian hidup lebih sebagai intelektual militer ketimbang aktor militer aktif. Ia menulis memoir, memberikan ceramah, dan mencoba menyusun ulang kisah sejarah dari sudut pandang yang berbeda, termasuk membuka sisi gelap hubungan militer dengan kepentingan luar negeri. Tetapi kisahnya tetap jarang muncul di buku pelajaran atau narasi resmi sejarah. Ia dan laporannya tentang Shell tetap menjadi bagian dari sejarah bayangan yang hanya beredar di lingkaran terbatas. Peristiwa ini mencerminkan ketegangan yang sebenarnya sedang berlangsung di dalam tubuh Angkatan Darat. Soekarno mendorong Indonesia ke poros anti-Barat, namun sebagian militer, termasuk Jenderal Yani, memiliki pandangan yang lebih pragmatis, bahkan oportunistik terhadap kerjasama dengan perusahaan dan negara Barat. Dalam pandangan Soekarno, perusahaan seperti Shell adalah bagian dari perang rahasia untuk menjinakkan Indonesia dan menggagalkan konfrontasi terhadap Malaysia. Namun, bagi elit militer seperti Yani, Shell bisa saja menjadi mitra, bahkan sponsor tak langsung dalam menjaga stabilitas dan memperkuat posisi mereka di internal negeri. Haryo kecil mungkin kalah dalam sistem, tapi ia menang dalam integritas. Di saat banyak jenderal bermain api dengan kekuatan asing, ia memilih berdiri bersama cita-cita revolusi. Kisahnya bukan hanya tentang minyak, tapi tentang keberanian menyuarakan kebenaran. Jika kalian suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Kita akan terus gali sisi-sisi tersembunyi dari sejarah Indonesia yang jarang dibicarakan.